محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد في النار. بسند المتصل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته ومن بركات علومه ونفعنا به في الدارين آمين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعتين. Ada tajuk tak? Baik, baca tajuk. Bab salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil witri. Bab salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil witri, bab yang menyatakan tentang salat baginda dalam melaksanakan salat witir. Jadi salat yang kita laksanakan di malam hari yang malam dan siang seumpama salat hajat, seumpama salat istikharah, seumpama salat mutlak. Tapi yang khas kita kerjakan di waktu malam itu adalah rawatib yang di malam hari tambah dengan sembahyang tahajud, tak ada tahajud di waktu siang. Tambah dengan salat tarawih, tidak ada tarawih di waktu siang. Tambah dengan salat witir di waktu malam. Witir, tahajud, tarawih, dan juga dengan ba'diyah, qabliyah dan ba'diyah yang menyertai sembahyang malam. Qabliyah isya, ba'diyah maghrib. Itu ada 4. Kemudian kalau dengan yang lainnya itu bergantung kepada waktu. Seperti sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat hajat, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Yang khas hanya di waktu malam saja, itu adalah salat qabliyah dan ba'diyah yang bersama salat fardu di malam hari, tambah tahajud, witir, dan juga dengan salat tarawih. Oke. Pasti yang Nabi kita kerjakan pada saat ketika itu adalah bukan salat rawatib, bukan qabliyah dan ba'diyah maghrib dan isya. Maka tidak luput daripada 3. Imam yang Nabi kita laksanakan itu salat tarawih, imam yang Nabi kita laksanakan itu adalah salat witir, imam yang Nabi kita laksanakan itu adalah salat tahajud. Tidak luput daripada 3 itu saja yang mungkin Nabi kita laksanakan di malam hari. Sekarang kita masih mempermasalahkan tentang jumlah bilangan rakaat salat tarawih yang dikerjakan di masyarakat dewasa ini. Bermacam-macam bilangan, yang hanya 8 rakaat, yang hanya 23 dengan witirnya, yang hanya 11 dengan witirnya, yang juga ada sampai kepada 36 rakaat tambah dengan witirnya lagi, ada yang sampai 100 rakaat. Jadi dengan kita inginkan amalan kita tu lebih mendekati kepada amalan sunnah yang Nabi kita anjurkan. Jadi riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir, melaksanakan salat witir sebanyak 11 rakaat. Okey, kita akui dengan jumlah bilangannya, sebab witir itu paling sedikit 1 rakaat, daripada 1 kepada 3, kepada 5, kepada 7, kepada 9 dan juga kepada 11 sampai kepada 13. Itu jumlah bilangan witir yang paling banyak. Okey, lanjut. Qala haddatsani an Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Salamah bin Abdullah al-Maqburi an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Okey, tanya. Kita pastikan di sini. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?
bagaimana keadaan salat bagi Nabi pada bulan Ramadan. Yang ditanyakan tentang macam mana salat Nabi pada bulan Ramadan, bukan bagaimana tarawih Nabi bulan Ramadan. Jadi kalau begitu tarawih itu kita ketepikan, jangan sampai dengan kita membabitkan tarawih dengan nas yang dibicarakan sekarang ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah atas menjawab pertanyaan daripada seorang, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, bagaimana salat, kaifa kana salatu, bagaimana salat baginda, bukan tarawih, bukan juga witir, bukan juga tahajud. Yang ditanyakan bagaimana salat baginda pada bulan Ramadan. Kenapa ada pertanyaan yang semacam itu? Ada pertanyaan semacam itu karena dengan Nabi kita mentarghib orang-orang untuk qiyamul Ramadan. Man qama Ramadan imanan ihtisaban. Jadi wajar dengan sahabat kita bertanya. Karena kelainan yang lain daripada yang lain, kelainan di bulan Ramadan yang ketara berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan kita puasa. Bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada yang namanya imsak dan sahur. Dan Ramadan yang kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Bulan Ramadan kita dianjurkan untuk kita mengiftarkan orang ramai. Bulan Ramadan kita disuruh untuk mudarah satu Quran sebanyak-banyaknya. Begitulah di antara daripada khususiyat Ramadan. Jadi atas dasar beberapa khususiyat tadi itu wajar kalau dengan sahabat itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah macam mana salat baginda Nabi di bulan Ramadan, bukan bagaimana tarawih Rasulullah di bulan Ramadan. Baik itu kepada kita kaum muslimin yang jumlah bilangan tarawih kita 23 rakaat, atau juga dengan Salafi dan Wahabi yang jumlah bilangan rakaat mereka itu cuma hanya 13 atau 11 rakaat saja, sama-sama tidak boleh berhujjah dengan hadis ini. Hadis ini terkeluar daripada pembicaraan yang kita perdebatkan tentang bilangan rakaat. Salafi tidak boleh berhujjah dengan hadis itu. Juga kita yang salat tarawih 20 rakaat juga tidak boleh berhujjah dengan hadis itu. Kenapa? Sebab yang ditanyakan bukan salat tarawih. Yang ditanyakan macam mana salat Nabi di bulan Ramadan. Apakah berbeza dengan salat baginda dengan di bulan-bulan lainnya? Kenapa? Karena mengingat betapa agung dan juga betapa mulianya Syahrul Ramadan. Jadi mungkin saja dengan bulan Ramadan tadi itu jumlah bilangan salat Nabi kita laksanakan lebih daripada biasa. Ternyata dengan jawabannya mungkin di luar daripada dugaan yang bertanya. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 raka'atan." Maka sesungguhnya Nabi kita tidak pernah menambahkan pada bulan Ramadan atau juga pada bulan-bulan lainnya daripada 11 rakaat. Kalau 11 rakaat disebutkan di situ, berarti 11 rakaat ialah 11 rakaat yang disebutkan sebelumnya. Berarti bukan tarawih. 11 rakaat yang disebutkan di situ adalah 11 rakaat yang disebutkan oleh hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di situ kemungkinan besarnya yang 11 rakaat itu adalah witir dengan tahajud atau witir saja. Qala wa yutiru bi wahidatin. Pas putar. Jangan tanya tentang betapa indahnya 4 rakaat. Kemudian 4 rakaat lagi, jangan kau tanya tentang betapa indah dan juga betapa bagus dan panjangnya bacaan yang Nabi kita baca. 8. Kemudian jadi pertanyaan daripada Sayyidatuna Aisyah di situ itu memberikan isyarat kepada 4 tambah 3 tadi itu adalah salat witir, itu bukan salat tarawih. Kenapa? Sebab pertanyaan atana muqabla an tutir, apakah baginda melaksanakan witir? Apakah Nabi kita tidur sebelum Nabi kita melaksanakan witir? Sebab di antara daripada pesan yang Nabi kita pesankan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ausani khalili bi thalasin wa an utira qabla an anam. Baginda wasiat kepada saya tentang 3 perkara. 1, an asuma salah satu ayamin min kulli syahr,
an usalliya rak'atai duha, 2 rakaat duha, dan yang ketiga wa an utira qabla an anam, dan melaksanakan salat witir sebelum tidur. Jadi pertanyaan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu karena mengingat dengan pesan baginda kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur. Atanamu qabla an tutir, apakah Nabi kita tidur dulu sebelum melaksanakan salat witir atau witiran dulu sebagaimana pesan baginda Nabi wa an utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Pertanyaannya sebaliknya, apakah baginda tidur sebelum witiran? Yang Nabi kita usahakan witir sebelum tidur. Taib, jawaban daripada baginda qala Ya Aisyah, inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Jadi jawaban daripada baginda, kalau aku tidak witiran pun sebelum tidur, yang tidur itu setakat hanya dengan mataku saja, hatiku tetap jaga. Jadi tidak ada beza dengan baginda kalau pada Nabi kita melaksanakan salat witir di penghujung malam selepas Nabi kita bangun tidur, dengan witir yang Nabi kita laksanakan sebelum tidur. Baik Nabi kita laksanakan witir sebelum tidur atau Nabi kita laksanakan witir selepas tidur, itu tidak ada perbedaannya. Jadi terpisahnya jangka waktu daripada selepas Isya, detik-detik mau tidur sampai bangun dan berwitir, itu seakan-akan tidak ada apa-apanya. Tidak akan jadi sebagai pemisah. Tidak menjadi sebagai pemisah. Seakan-akan Nabi kita melaksanakan salat witir itu selepas Isya dan sebelum tidur. Kenapa? Tidur baginda itu la ibrata bihi. Limadha la ibrata bih? Sebab tidur baginda, Nabi kita nyatakan hanya mataku saja yang tidur, tapi dengan hatiku tetap jaga. Pun juga ini mentakid pembicaraan yang kita bicarakan tadi, 11 rakaat yang Nabi kita laksanakan itu adalah salat witir dengan tahajudnya atau salat tahajud dan witirnya. Tak boleh kita katakan itu sebagai salat tarawih. Kalaulah ada kelainan yang disebutkan di situ, 2 riwayat yang berbeza ketara daripada Sayyidatuna Aisyah, itu cuma hanya dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaannya nanti Nabi kita salat 2 rakaat tawilataini 3 kali tawilahnya di situ. Kemudian rakataini, kemudian autara biwa bi rakatin, sampai menjadi kepada 13 rakaat. Jadi salat witir dengan tahajud, tahajud dengan witir daripada 11 rakaat sampai kepada 13 rakaat itu memang warid daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada perbezaan antara salat yang Nabi kita laksanakan pada bulan Ramadan dengan salat witir atau tahajud di bulan-bulan yang lain, itu hanya daripada sudut arba'annya situ. Nabi kita laksanakan 4 rakaat, 1 kali salam, 4 rakaat lagi kemudian salam, 3 rakaat itu dengan witirnya. Itu saja perbezaannya. Tapi juga pada masa yang sama itu memberikan suatu kelonggaran kepada kita untuk kita melaksanakan salat seperti itu. Dan kalau ikut kaidah yang berbunyi daripada hadis salatul laili masna afdalnya salat malam itu 2 rakaat 10, 2 rakaat 1 rakaat dengan witirnya, atau 1 rakaat atau 3 rakaat terakhir sebagai witir untuk mengakhiri salat tahajud yang kita kerjakan. Jadi kita berharap pada sahabat-sahabat kita tidak lagi berhujah dengan hadis itu untuk menyalahkan orang-orang yang melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kalian tidak ada dalil, kalian berhujah dengan dalil tadi itu tidak pada tempatnya, sebab dalil itu membicarakan tentang 2 jenis salat, yaitu salat tahajud dengan witir atau dengan salat witir sahaja. Nabi kita tidak pernah melebihkan jumlah bilangan rakaat sembahyang pada bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Tidak ada perbezaan daripada jumlah bilangan rakaatnya. Kalau begitu, yang dipertanyakan bukan salat tarawih. Salat tarawih, sebutan tarawih itu juga datang menyusul kemudian. Tidak ada sebutan tarawih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarawih itu kemudian disebabkan karena pada tiap 2 kali salam ada tarwihah, ada masa berehat. Baik masa mereka berehat dengan tawaf seperti di Mekah, atau masa berehat itu mereka melaksanakan sembahyang secara berasingan, masing-masing kayu salat, terserah apakah dengan salat tambahan itu secara berasingan
atau dengan yang lain dengan melaksanakan tawaf, atau seperti dengan di tempat-tempat lain dengan tasbih, tahmid dan takbir. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Okey, kita realisasikan satu persatu tentang tambahan-tambahan tadi itu. Di Mekah, lepas mereka salat 2 rakaat, mereka tawaf. Bilangan rakaatnya sama, tarawih Mekah Madinah sama, 20 rakaat. Tapi tambahan di Mekah itu dengan menambahkan tawaf sebanyak 4 kali. Jadi kalau kita hitung 2 rakaat terus tawaf dengan salatnya 2 rakaat. Lepas 4 rakaat kemudian tawaf. Lepas 4 rakaat kemudian tawaf, dah 3 kali. Lepas 4 rakaat kemudian tawaf, berarti 4 kali. Lepas tu baru dengan 4 rakaat kemudian bersambung dengan witir 3 rakaat. Jadi salam, 2 kali salam, tawaf. 2 kali salam, tawaf. 2 kali salam, tawaf. 2 kali salam, tawaf. 4 kali tawaf semuanya. 4 kali tawaf dalam 16 rakaat sembahyang. 1, 2, 3, 4. Kalau kita hitung di sini 4 kali tawaf diimbangi oleh mereka di Madinah dengan menambahkan 4 rakaat. 4 kali 4 16. Itu ceritanya di Madinah jadi 36 rakaat. Mekah 20 rakaat tambah dengan witir. Tapi dalam 20 rakaat tadi itu dicelah-celahi dengan tawaf sebanyak 4 kali. Untuk mengimbangi tawaf yang 4 kali tadi itu, untuk salat 2 rakaatnya mereka tambah 2 rakaat salat, untuk topnya mereka tambah lagi 2 rakaat salat. Berarti di Madinah mereka nambah 4 yang pertama berjamaah, 4 keduanya masing-masing, 2 masing-masing. 4 berikutnya 2 berjamaah, 4 berikutnya 2 masing-masing, sehingga jumlah semuanya jadi kepada 36. Mekah dengan tawaf tarwihahnya, Madinah tarwihahnya dengan menambah 4 rakaat lagi, 2 rakaat. Di tempat-tempat lain tarwihahnya dengan ceramah, ada ceramah. Tempat lain kulhu, Mesir, macam-macam passion. Lepas 2 kali salam, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa mereka baca 3 kali? Karena 1 kali baca kulhu sama seperti dengan sepertiga Al-Quran. Maknanya mereka khataman Al-Quran pada tiap antara 2 kali salam tarawih. Itu sebagai tempat. Kemudian lepas itu salam. 2 rakaat pertama, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Allahu Akbar. Lepas salam yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Melayu. Lepas 2 rakaat salam yang pertama, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah. Sebab Melayu suka cakap. Jadi bagi zikiran seperti itu. Lepas 2 kali salam, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada, subhan kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Itu okey. Lepas tu baru tambah kembali dengan 2 rakaat yang berikutnya. Itu Melayu. Mesir seperti apa? Mesir seperti yang tadi itu, lepas 4 kali salam dengan kulhu, kemudian lepas 8 rakaat mereka ada yang tausiah, macam juga di tempat kita ada ceramah dan lain sebagainya. Itu namanya tarwihah. Tarwihah itu berlaku setelah abad atau pada masa selepas zaman para sahabat. Kalau di zaman bagi Nabi tidak ada tarwihah, dan juga di zaman Sayyidina Umar juga tidak ada tarwihah, sebab yang memulakan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah
dengan satu orang imam itu adalah di zaman fi akhiri, pada penggal kedua daripada khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, qala fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, berarti panjang. Tulihinna husnin ini dipraktikkan oleh Sayyidina Umar pada masa permulaan dan juga di zaman Sayyidina Bakar sepanjang masa pemerintahan beliau, yang dengan mereka sampai keburu-buru untuk bersahur disebabkan karena sudah berada di penghujung. Jadi disebabkan karena qiraah yang mereka baca itu kanu yaqrauna bil mi'in, bukan bil mi'ah, wal mi'atain mi'in, mi'atun mi'atani. Kalau 200 bil mi'ataini, itu bukan bil mi'atain, bil mi'in, maknanya sampai 300-an ayat. Seperti kita baca surah Yasin 3 ke 4 kali Yasin pada tiap rakaatnya, sehingga sampai salat itu berakhir dekat-dekat sahur. Jadi mereka yang salatnya nak 11 rakaat silakan, tapi supaya jangan sampai keluputan fadilah, bacalah surah-surah yang panjang. Kalau seandainya tak nak baca surah yang panjang, baca surah yang pendek, kita katakan juga silakan, tapi jangan sampai menyalahkan orang yang melaksanakan salat tarawih sampai kepada 20 rakaat. Sebab yang pertama itu tercakup dalam hadis man qama Ramadan. Kemudian yang kedua, as-salatu khairu maudhu, salat itu merupakan sebaik-baik ibadah. Kemudian yang ketiga tentang salat, kita mempunyai kaidah semakin banyak jumlah bilangan rakaat yang kita laksanakan semakin afdal dan besar pahalanya di sisi Allah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsani an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 rakatan. Oke, Nabi kita salat di waktu malam sebanyak 13 rakaat. Terserah kepada kita nak bagi nama apa saja. Yusalli bil laili, salat waktu malam, sebelah salatul lail. Kita sebut qiyamul lail, kita sebut dengan tahajud, kita sebut dengan salat witir. Kalau Ramadan kita sebut dengan salat tarawih kalau ada tarwihannya. Salat bidah tarawih. Sebab salawat bidah bagi mereka. Salawat bidah, zikir-zikir bidah. Jadi mereka langsung sambung saja. Jadi kenapa kalian kasih nama tarawih? Bodoh ada tarawih bodoh kan? Dari mana munculnya penamaan tarawih dengan kalian sedangkan salat kalian itu tidak ada tarwihannya? Yang pantas dinamakan salat tarawih itu adalah salat ahli sunnah wal jamaah atau salat ashab al-madzahibil arba'ah yang mengatakan jumlah bilangan salatnya itu sudah 20 rakaat yang ada tarwihahnya pada tiap 2 kali salam. Nah, kemudian selepas 13 rakaat baru Nabi kita melaksanakan 2 rakaat salat sunat subuh. Apabila Nabi kita mendengar azan berkumandang. Jelas. Naam, qala wahya khalatu, dan itu perlu disebutkan, kalau tidak nanti jadi remang-remang. Sayyiduna Abdullah bin Abbas yang bermalam tidur di rumah baginda Rasulullah, bukan cuma tidur di rumah, tidur di kamar, di bilik Nabi kita tidur. Bukan cuma di bilik saja, di bilik mungkin tidur di bawah. Tidur di atas katil Nabi kita tidur, membantang, bukan memanjang, terbantang di kaki, penjuran kaki baginda. Berarti budak kecil, ya mungkin seperti kalau besar seperti ala tu okelah, ala besar pun macam seperti dia tu dah besar sangat dah, dia tu dah paham dah. Silat buka kalau dengan ala masih okey, atau macam seperti olpa lah. Jadi tidur di sini sempit. Akhirnya tidur di mana? Tidur di ujuran kaki baginda Rasulullah dengan Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha. Naam. Ard, lebarnya bukan panjangnya. Ard, menghalang. Tuliha. Iyalah, kalau jadi tetamu mana mungkin tetamu lebih dapat spesial daripada tuan rumah. Karena tidur situlah. Tuan rumah tidur atas katil, tetamu tidur di bawah lah. Masa tamu tidur di atas?
Apalagi kalau dengan baginda Rasulullah SAW, kalau Nabi kita suruh pun tak tergamak juga mereka tidur atas baginda atau tidur melebihi daripada fasilitas yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Naam. فنام رسول الله صلى الله عليه Alaihi وسلم salatu wassalam. حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده Sampai pertengahan malam atau sebelumnya biqalilin. Qala استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah. وجلس يمسح النوم Yang saun nama nyapu mata. Mana yang nyapu mata? Kan mata ini masih susah lagi dibuka. Kadang-kadang kita mata telinga tidak mendengar, mata tak boleh dibuka. Jadi sambil membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Imran, sambil menyapu muka, yang sahun nauma, maksudnya menyapu kesan tidur daripada mata, supaya mata tidak terasa redup atau tidak terasa ngantuk. Sapu sambil membaca 10 ayat yang terakhir. Naam, qala yamsahun nauma min wajhi an wajhi. عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآية الخواتم من سورة آل عمران Naam. ثم قام إلى شن معلق Kemudian Nabi kita bangun kepada kirbah yang bergantung. Ya, syan memang kalau diletakkan susah minumnya, tapi kalau bergantung letak. Jadi kirbah itu adalah kambing, kulit kambing yang dijadikan sebagai penyimpanan air. Gantung, senang. Nak wudu senang, nak minum juga senang. Daripada letak di atas lantai. Nah, فتوضأ منه nah. فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. Jadi maksudnya sana wudu di situ yang walaupun pada masa mata mengantuk, yang walaupun di waktu malam, yang walaupun di musim sejuk, tetap saja Nabi kita ajarkan kepada kita wudu secara sempurna. Bahkan itu diantara daripada ar-ribat, batalikum ar-ribat, itu mengambil wudu secara sempurna dan merupakan seabdal-abdal ibadah. Itu adalah ikmalul wudu bil makari, isbaghul wudu alal makari atau bil makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang kita tidak suka. Yima di musim sejuk yang terlampau sejuk, yima di musim panas. Kadang-kadang dengan kita di musim panas, dengan kita bukan tidak suka dengan air, tapi karena kita keburu-buru untuk mengejar waktu. Karena kalau semakin lama semakin kepanasan. Baik pada waktu musim panas atau juga pada waktu di musim sejuk, tetap Nabi kita melaksanakan wudu secara sempurna. Asbighil wudu, isbaghul wudu alal makarih, di waktu kita dalam keadaan tidak suka. Fa aqbala asbaghal wudu. Naam. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذنيه. Okey, ini sekarang pendidikan. Ini pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur di bilik tidur baginda Nabi dengan Sayyidatuna Maimunah, yang pada waktu Nabi kita wafat saja usia beliau baru belasan, 12, 13, 14 tahun, lebih kurang macam tu. Berarti kejadian itu sebelumnya. Maknanya usia Sayyidina Ibn Abbas insyaAllah tidak salah kalau kita katakan daripada 5 sampai kepada 9. Itu tidak salah. Atau daripada 5 sampai kepada 10. Okey, seperti budak-budak itulah. Apa yang Nabi kita lakukan? Keras sampai patah jangan. Lembut sampai diinjak pun juga jangan. Ambil kainan peranan. Kalau kalian juga terlibat dalam masalah tarbiyah anak-anak yang 25 orang tu. Kalau tidak ada perubahan. Tegas tidak berarti kejam. Lembut tidak berarti lemah. Antara tegas dengan lembut. Jadi kalau kejam sampai patah, itu jelas nanti mereka akan mengeluh, buyar, lemah. Dengan lembut, nanti dengan aturan kita tidak jalan dan kita akan kepincang. Kesannya tidak ada. Jadi tengok siapapun, Abi letakkan yang kecil untuk menghirasa mereka tak termotivasi juga. Berarti yang tua-tua kena turun tangan. Karena bawa rotan, tak payah pukul, tapi besar ni serius ni. Jadi dia termotivasi hati-hati anak-anak
paling tidak kita ada istilah muru abdakum bis salati li sab'in. Ini dah lebih daripada sabah. Kan? Usia mereka daripada 9 ke atas. Wadribu alaiha li ashrin. Rasa-rasanya sudah rata-rata ada 10 tahun. Bukan kita rotan. Tapi ya sentuh-sentuh karena begitu. Tapi yang anak santri kita kato memang itu memang sudah tahu aturannya. Supaya ada yang dia segani. Ada yang rasa dia takut. Oh, ini serius nih aturan. Jadi kalau tidak orang tuanya tak untung, dia juga tak beruntung. Orang tua ntar agak anaknya akan berubah, tahu cara wudu, cara sholat. Tadi ada yang sholat atas kursi lagi tadi tuh. Yang pojok sini sholat atas kursi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia berdiri, kursi dia berdiri di luar daripada shaf. Pada masa rukuk sujud dia duduk. Masya Allah. Umurnya baru 9 tahun, baru 10 tahun sudah sholat atas kursi. Praktek juga. Nah itu kena terlampau semangatnya. Masya Allah, tabarakallah. Masih syukur lagi kalau tidak sholat macam seperti Abi berduduk lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi harus ada orang yang dilihat. Sama seperti Ibu Maciba, Ustaz, berapa di Tazki itu? Ustazah juga kah? Ustazah Tazki. Nah, itu kan jerit-jerit kadang-kadang. Jadi anak-anak itu takut. Itu kadang. Kadang-kadang Nabi tanyakan masa mujib atau dia kah? Nabi masukkan yang di Patanah tuh. Tuh atau lupa. Cigut juga Cigut tuh garang. Oh, jadi dia tahu. Ada di antara kadang-kadang punya pang seperti itu. Kalau yang satu ini datang, memang terperanjat dia. Jadi dia ada rasa takut. Kalau ada dia yang satu tuh tak ada respon dia. Tak bagi respon langsung. Dia ngantuk. Kalau terperanjat kah? Nggak ada. Atau pada waktu dibangunkan? Tak ada. Tetap saja dia begitu. Maknanya sampai 2 minggu, sampai 1 bulan pun juga tetap begitu. Jadi tidak memberikan keuntungan yang banyak atau tidak memberikan manfaat yang banyak. Dari mana dalilnya? Daripada mana dalilnya? Kita dalam tarbiyah pasti dan pasti kita ikuti panduan, bimbingan daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul. Ternyata seusia Sayyidina Abdullah bin Abbas yang di bawah 10 tahun, tapi kita cubit. Jangan seperti kita jubah Umar, itu Bapak Umar itu besar. Bukan seperti kita merotan si Kais misalnya, cubit juga telinga tarik. Di ketik betul tuh di jetik telinganya supaya tahu dia tengok nih yang sorban ini garang sorban itu langsung. Walaupun dia masih pura-pura lagi, tapi ada rasa takut. Jadi jangan sampai dilihat sama mereka ini kita style yang sama atau dianggap tak ada pengaruh, tak ada yang rasa dia takutin, itu tidak ada. Jadi kita bukan nak menakut-nakutkan, tapi agar bagaimana anak ini punya disiplin yang bagus dan juga ikut teman-temannya mau berzikir. Jadi dalilnya daripada mana kita ambil? Daripada Nabi kita memusing. Ini ibadah, itu juga ibadah. Tapi kita pegang telinga, tapi kita tarik daripada belakang. Bukan jentiknya, tapi kita tarik. Itu besok tak bakal lagi salah bisnis itu. Kan? Nampak kan ada tahu kena pusing dah. Nah pegang telinga sini merah, telinga kalau pada ditarik macam tu. Lagipun Nabi kita menarik di tangan ini sepanjang apapun. Kita untuk sampai ke itu jauh, maknanya tertekan jauh. Beda kalau tangan panjang, temannya begini aja. Tapi kalau batu sini Abdullah bin Sibi jauh nih. Untuk Nabi kita pegang, maknanya kena dengan jauh baru sampai, itu pegangnya jadi kuat. Ada terasa sakit. Besok dah tak lagi mengambil di tempat yang sama, sudah jerak. Macam itulah juga dengan anak didik. Jadi insyaallah orang tuanya toleransi dengan kita. Kalau pada waktu dengan kita memberikan peringatan atau dengan sedikit takdiban yang seperti itu, takdiban, kita takdibkan. Allah. Jadi ada Ustaz Samad ngobrol tentang Salafi, kata Salafi baca Yasin tak ada masalah, Yasinan itu yang tidak boleh. Tahlil silahkan saja tahlil, tapi tahlilan itu yang haram, yang bidah dhalah itu tahlilan.
Yang bid'ah dalalah itu yasinan. Kalau macam tu, kalau memang yasinan juga tidak boleh, tahlilan juga tidak boleh, berarti Jumatan pun juga tidak boleh. Yang boleh Jumat saja, Jumatan tidak boleh. Apa bedanya? Astagfirullahaladzim. Nah, Salat rakatain, tsumma rakatain, tsumma rakatain, tsumma rakatain, tsumma rakatain, tsumma rakatain. 6 kali berarti 12. Oke. Tsumma autara, tsumma taja'a hatta ajra. Jadi kalau kita katakan summa utara itulah witir yang terakhir, oke, silakan saja. Berarti yang 12 rakaat sebelumnya itu adalah salat tahajud. Ya ima, kalau kita katakan semuanya itu adalah witir, berarti witir 2 rakaat sebelumnya. Kalau dalam bahasa kita sebut dengan muqaddimatul witir. Makanya niatnya usali rak'ataini minal witri. Jadi witir 11 rakaat itu adalah satu package, satu package dari pada rakaat pertama sampai rakaat yang 13. Sedangkan yang Nabi kita niatkan witran yang terakhir saja, memanglah yang terakhir itu witran, sebab itu untuk yang mengganjilkan. Sedangkan 6 kali rak'ataini minal witri, 2 rakaat daripada witir. Atau juga disebut dengan muqaddimatul witir. Nah, tapi kalau disebut muqaddimah sampai 12 rakaat muqaddimah tak ada. Muqaddimah itu paling 2 rakaat pertama, kemudian witir. Tapi kalau 12 juga disebut dengan muqaddimah, tak akan muqaddimahnya lebih banyak daripada witirnya. Nah, tapi kalau kita katakan rak'ataini minal witri, atau yang hak 12 rakaat itu adalah salat tahajud, witirnya cuma hanya 1 rakaat saja. Oh, tidak makruh kah salat witir 1 rakaat? Tidak, karena dia bergabung dengan salat tahajud yang sebelumnya. Nah, Salat rakatain khafifatain, tsumma kharaja fasabas. nah, lepas 13 rakaat. Qala قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن الليلة. Aku akan perhatikan, aku akan ngintip. Ramak itu memandang dengan lirikan mata melihat. Jadi ramak itu kalau kita memandang dengan lihaz. Sini mok, ini mok. Yang sini mok, ini lihaz. Jadi kalau kita melirik dengan samping menyamping daripada mata, namanya ramak. Tapi yang dimasukkan situ, aku akan perhatikan, aku akan tengok salat baginda Nabi pada malam hari ini. Naam. لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوسدت عتبته. Atabah. Maka aku pun membantalkan atabah beranda Nabi. Biasanya rumah kan rumah tidak sama dengan lantai, atau rumah tidak sama dengan tanah. Kalau rumah ukurannya sama dengan tanah, nanti cukup membahayakan. Itu dengan kalajengking, itu dengan ular dan lain sebagainya. Maka pasti lantai rumah itu mesti akan naik daripada tanah. Oke. Jadi kalau ukuran rumah naiknya begini, mesti dari sini ada tangga. Ini namanya atabah yang di sini nih, yang kenaikannya. Jadi aku pun tawasatu adabatahu. Maka tangga rumah bagi Nabi atau beranda bagi Nabi itu dijadikan sebagai bantal kuat. Aku tidur di situ. Tawasud, kalau kan ini tangga, rumah naik atas lagi sini, tidur di sini. Membantalkan atabatul bab. Fatawasatu atabatahu au pustatahu adalah khimah. Namanya tidur di beranda atau tidur di pintu masuk. Pintu masuk baik itu rumah atau juga pusat kemah. Nah, alaihi salatu wassalam. Nah, jadi tawilatain yang pertama bacaan. Tawilatain yang kedua rukuk. Tawilatain yang ketiga sujud. Salat rakataini tawilataini 3 tawilah yang Nabi kita panjangkan di situ. Jadi bukan cuma hanya rakaat pertamanya, rakaat keduanya juga macam tu. Tawilatain pertama dengan qiyam atau dengan bacaan, tawilatain kedua dengan ruku, tawilatain ketiga dengan sujud. Berarti pada 3 tempat itu 2 rakaat yang pertama panjang sungguh. Jadi kita ambil rakaatnya saja, tapi panjangnya kita tak ambil. Sekarang macam tu, apalah boleh lah.
Yang tak boleh itu jangan menyalah-nyalahkan orang itu sih. Kita minta cuma sederhana saja permintaan kita. Jangan jadi tukang sesatkan orang saja. Jangan jadi tukang bid'ahkan orang, itu selesai. Orang mau salah 20, mau salah 8, tak kisah. Mau salah berapapun, yang penting ikut syarak. Jangan buat salat cara gaya sendiri. Nah, itu cerita lain. Kalau cara salatnya secara syar'i, jumlah bilangannya itu terulang, namanya salatul lain man qama ramadhana. Tapi kita tak kata 20, tak kata 37, tak kata 100. Para sahabat bangkit. Jadi kedua-duanya salah. Kaum tua salah, kaum muda juga salah. Wahabi salah, kita juga salah. Kita menyalahkan mereka karena salah 8 rakaat. Mereka menyalahkan kita karena kita salah 20 rakaat. Kedua-duanya salah. Keduanya tidak ikut sunnah. Ikut sunnah siapa? Ikut sunnah barang siapa sembahyang di bulan Ramadan. Qamar Ramadan. Bangkit melaksanakan salat tanpa ada batas bilangan rakaat. Kalau seandainya kita keburu-buru berangkat, ya udahlah buat 2 kali salat 4 rakaat sudah selesai. Takkan yang kita sampai ketinggalan pesawat. Selesai tarawih orang sampai ke destinasi. Pesawat mana? Beli tiket baru. B mana? Dikeluarkan sama Asia. Gara-gara karena salat tarawih. Tapi itu kah? Nah, itu juga salah. Jadi kita buatlah salat 2 kali salam. Tadan. Buat salat di pesawat. Tadan. Ya salat. Kenapa? Karena ada riwayat Nabi kita tak salat sunat pada waktu musafir. Nah ikutnya itu yang paling sesuai dengan kita. Kalau ikut Sayyidina Abdullah bin Umar tak ada beda. Tiap hari salat 12 rakaat. Musafir pun tetap juga salat sunat jangan ditinggalkan. Hak hukum sangat mudah, sangat fleksibel sekali. Jadi jangan disempit-sempitkan dengan pemandangan kalian yang sempit. Jangan juga dilonggar-longgarkan dengan orang yang tidak mau dengan ketentuan hukum akam. Dilonggar-longgarkan salat, disempit-sempitkan juga salah. Yang baik itu bagaimana ikut panduan syariat dan kebijakan daripada baginda tanpa membatasi jumlah bilangan rakaat salat di waktu malam. Nah, kurang daripada 2 rakaat yang sebelumnya 4. 6. 8. 10. 12. Itu untuk yang macam itu pun susah. Berarti kita kena kasih petanda dulu untuk mengejas 2 rakaat. Yang pertama panjang. 2 rakaat yang berikutnya kurang panjangnya daripada 2 rakaat yang sebelumnya. 2 rakaat yang ketiga kurang lagi panjangnya daripada 2 rakaat yang kedua. 2 rakaat yang keempat kurang lagi panjangnya daripada 2 rakaat yang ketiga. Begitulah selanjutnya. Jadi untuk kita mengejas waktu bagaimana? Mungkin 2 rakaat pertama 2 jam. Misal saja 2 jam. 2 rakaat kedua 1 jam 45 menit. 2 rakaat yang berikutnya 1 jam setengah. 2 jam. 2 rakaat yang berikutnya 1 jam cukup. 2 rakaat berikutnya 45 menit. 2 rakaat berikutnya setengah jam. Nah, itu seperti itu oke lah. Tapi untuk memastikan setengah jam 35 menit tasbihnya, ya soalnya kalau nak diboleh-bolehkan boleh saja. 2 rakaat pertama tasbihnya katakan saja 27 kali. Rakaat kedua juga 27. Berikutnya 25. Berikutnya 21. Berikutnya 17. Berikutnya 9. Berikutnya 7. Berikutnya 3. Ah, gitulah lebih kurang. 6. Itu riwayat. Jadi kita antara dua riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah yang menyatakan jumlah bilangan salat malam Nabi adalah 11 rakaat dan juga jumlah bilangan riwayat yang kedua itu adalah 13 rakaat. 13 tambah 2. Tapi yang tidak dapat kita laksanakan tawilaini itu yang paling susahnya di situ. Kenapa? Bab tawilah di situ tuh sampai bengkak kedua belah kaki Nabi. Kita mana pernah bengkak. Baca Yasin itu udah terasa pegalnya. Terus saban malam memang bengkak kaki kita. Kita bengkak karena banyak berjalan. Nah, kan banyak sembahyang. Bengkak sepak bola. Pakai tongkat kita kan. Ya. Kenapa is?
perintah untuk kita melaksanakan salat witir. قال حدثني يحيى عن مالك النافع Kalau yang tadi itu babu maja fi witri Rasulillah. Sekarang perintah, berarti ada dua. Kalau seandainya manusia itu tidak terpancing dengan witru Rasulillah, maka dia akan patuh dan dengan taat dengan amri Rasulillah. Jadi antara dua, imam manusia itu dengan targiban, sehingga dia sudah siap untuk melaksanakan segala arahan. Tapi kalau pada tu targiban itu tidak mampat, maka kita gunakan tarhiban. Begini antara dua, antara sunnah dengan amr. Babu maja'a fi witri Rasulillah. Itu yang pertama. Oke, orang-orang yang kuat imannya dan kuat mahabbahnya cukup dengan hadis-hadis seperti itu, seperti yang Nabi kita buat, mereka akan buat. Tapi orang yang tidak terpancing dengan targhibat baginda Nabi, dengan cara Nabi kita melaksanakan ibadah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka kita akan gunakan bahasa amar. Babu maja fi amri Rasulillah bi salatil witir. Al-amru perintah untuk melaksanakan salat witir. Tadi itu dengan sunnah ternyata tidak tergugat, tidak tergugah. Naam. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. صلاة الليل فقال رسول الله صلى Alaihi الله عليه wasallam. وسلم صلاة الليل مثنى مثنى Masna. Salat malam itu 2 rakaat. Salatul laili umum situ. Jadi ada juga dalam mazhab kita yang mengatakan bahwasanya tidak sah salat tarawih kalau dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Itu juga agak gulu. Kenapa? Sebab salat yang Nabi kita laksanakan ada 2 yang jumlah bilangnya 11 rakaat. Ada juga yang 4 berarti 3 rakaat dengan witirnya, berarti 11 rakaat. Kenapa sampai ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah salat tarawih dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam? Itu ada sebutan tidak sah salat tarawih dikerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam. Atas dasar hadis tadi itu salatul laili masna. Salatul laili masna. 2 rakaat. Itu bukan perintah. Itu sekedar pemberitahuan. Salat malam 2 rakaat. Apanya seperti itu. Tidak melarang kalau dengan kita melaksanakan salatul lail 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, فإذا مشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى. Jadi salatul laili kalau kita lihat lagi daripada redaksi bahasa hadis di sini, berarti yang 2 sebelumnya itulah salat tahajud. Atau tanah dengan sebutan salat tahajud, salatul lail. Kemudian kalau kamu khawatir fajar akan terbit, maka berwitirlah kamu sebelum masuk waktu subuh. Berarti berwitir di situ lain sudah bunyinya. Salatul laili. Tadi salatul lail, sekarang pautir. Maknanya untuk kita mengakhiri salatul lail itu dengan witir. Satu. Kemudian yang kedua, yang 2 rakaat sebelumnya itu adalah salatul lail, bukan salat witir. Nah, kita kan salat witir juga tak ada masalah, yang penting buat selesai. Kamu tuh buat witir, kamu tak kisahlah. Jadi kalau memang afdalnya, insya Allah akan berikan yang paling afdal. Kadang-kadang tukang syat itu dah paham dah. Tengok Melayu mesti makan nasi lemak. Dia tak akan bagi roti. Jadi dia tak tawar, roti kah, nasi kah. Tengok muka Melayu, langsung dia bagikan nasi. Kenapa? Sebab orang Melayu itu makan roti. Itu jarang-jarang makan roti. Atau jenis-jenis makanan Eropa, dia tak tanya nak makanan Eropa kalau alam Melayu kah, mesti kita alam Melayu. Jadi begitulah juga dengan salatnya kita laksanakan. Bilangannya 11 rakaat. Nanti mereka akan masukkan dalam kumpulan yang mana? Mereka akan masukkan kumpulan yang paling afdal lah, insyaallah. Tahajud kan namanya lain kayak mana? Terserah. Yang penting kita bangun untuk melaksanakannya. Naam. بالشام فكان أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن صامت
Ubadah bin Samit pada sahabat Nabi. Tapi tadi itu mengatakan bahwasanya witir itu wajib. Maka aku pun pergi takidan untuk mentakid, untuk memastikan. Naam. فاعترضت له وهو رائح إلى المسجid. Fa'ataratu artinya aku halang, aku cegat. Saat itarada menghalang tengah jalan. Menghalangi di saat beliau pergi menuju masjid. Naam. Qultu فأخبرته بالذي قال أبو محمد وقال عبادة كذب أبو محمد. kata Abu Muhammad dusta yang mengatakan witir itu wajib. Menal witir wajibun. Kata Abu Muhammad, kata Sina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Naam. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Jadi situ tidak disebutkan tentang salat witir. Khamsu salawat saja. 5 kewajiban. Kalau seandainya witir itu diantara daripada kewajiban, tentu menjadi 6 kewajiban. 5 kewajiban, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah 5 kewajiban. Barang siapa menatabihinna, barang siapa melaksanakan kelima-limanya secara sempurna, kana lahu ahdun. Kana lahu indallahi ahdun ayurkhilahul jannah. Semalam tu ada hadis amalan. Jadi mahbuban Allahumma ja'alni doa agar dengan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allahumma ja'alni mahbuban, Allahumma ja'alni mahbubun. Jadi penceramah ke sana kemari sampai tak tahu yang mana mansub, yang mana marfu, masalah juga. Subhanallah, majali mahbubun. Penggemar dah ramai dah tu. Nanti tolong catatkan kalau ada dengarkan, karena udah pegang handphone dah. Tadi kan yang bacaan hadis yang tersalah-salah tu. Jadi ini dah ramai dah. Viral, pengikut ramai. Maknanya semakin ramai pengikut dengan cara keilmuan yang tidak detail dan tidak teliti dan cermat, akan ramai orang yang tersesatkan. Masyarakat kita ini iya. Naam ya bos. Balik kalau dah menaruh kepercayaan yang sepenuhnya, jadi dah menganggap seperti minal aulia atau minal ma'sumin, telan bulat-bulat. Itu kesian masyarakat dengan maklumat yang sathi atau dengan maklumat yang salah seperti itu. Allahumma ja'alni mahbuban. Ja'alni itu daripada fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Kalau Allahumma ja'alni mahbub, itu mana mahbubun? Tulisannya mahbuban, dibaca mahbubun pula. Ada tulisan dalam screennya itu, ada tulisannya mahbuban. Baca salah. Tenang. Tidak ada ahdun, falaysa lahu indallahi ahdun. Ay laysa lahu ahdun indallah. Jadi khabar muakhir atau jadi khabar mutaqaddim. Dia tidak ada jaminan surga di sisi Allah. Orang yang melaksanakan salat 5 waktu akan ada jaminan surga 5 waktu saja, bukan 6 dengan witirnya. Berarti itu membuktikan bahwasanya witir bukan merupakan satu kewajiban sewajib kita melaksanakan salat 5 waktu. Naam, ya ima Allah akan siksa dia, ima Allah akan ampunkan dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Amin. Qala haddatsani al-Malik an Abi Bakr bin Umar an Sa'id bin Yasar qala kuntu asiru ma Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi tariqi Makkah. Qala Sa'id falamma itu namanya sohbah ma'al masyayikh dalam perjalanan. Jadi kita dapat meniru dan juga dapat mencontoh dan juga dapat melihat perkara-perkara yang patut untuk kita ingati, perkara-perkara yang patut untuk kita amalkan daripada rentak perjalanan mereka di waktu musafir. Kuntu asir, aku berjalan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam satu perjalanan. Qala Sa'id falamma khashitu as-subha nazaltu fa awtartu. Setelah aku sudah khawatir subuh akan tiba, maka aku pun turun melaksanakan salat witir.
Kita sekarang bukan turun, salat fardu pun dikerjakan dan tunggangan berkendaraan. Punya Habib tapi kirim kemarin tuh, Habib buat dah tuh. Habib dah buat dah di Hotel Taif tuh, tentang salat dalam pesawat yang wajib. Tak ada keterangan wajib diqadha atau wajib itu bercelaru tuh. Itu mengelirukan. Okeylah, tak apalah. Wudu dengan spray itu masih okey lagi lah. Boleh basah lah ala kulli hal. Tapi salat berduduk terus tak diqadha, itu tak ada pendapat yang mengatakan dalam mazhab kita jelas salah. Sebab Nabi kita hadisnya sharih. Kalau ada pendapat pun pendapat itu akan tertolak. Kenapa Jakir sampai bagi sokongan terhadap apa sebut? Bukan pamer, peragaan. Nah, kenapa Jakir sampai aku dengan peragaan salat yang dirakakan oleh orang pesawat sebenarnya itu. Satu bukan Pakih. Yang Pakih itu Jakim, yang tahu hukum Jakim. Yang mempraktekkan itu belum tentu Pakih. Di samping praktiknya salah. Salat dari sudut mana? Salat yang digambarkan itu adalah salat fardu. Sebab pada masa habis salat di tengah jalan atau pada waktu habis salat dia tegur. Katanya salat di kursinya. Nah, berarti sudah dalam mentaliti mereka semuanya salat duduk. Salat duduk itu sudah tertolak dengan hadis walam yakun yaf'alu dzalika fil faraidi atau fil faridati, dan Nabi kita tidak melaksanakan salat yang macam itu dalam salat fardu. Salat haitsuma tawajjad bi rahilatuh, menghadap ke arah kita pergi, yumi'u indar ruku' dan juga sujud, wa yakunu sujud akhfadha, itu hanya pada tu melaksanakan salat sunnah saja. Tak pernah Nabi kita melaksanakan salat seperti itu dalam melaksanakan salat fardu. Jadi kalau nak dikiaskan, kias marfud, sebab antara yang wajib dengan yang sunnah, antara sunnah dengan yang wajib. Kemudian yang kedua ada nas, ijtihad di situ marfud, tertolak, sebab itulah ijtihad bi muqabalati nas. Nas mengatakan tak boleh, tak pernah Nabi kita melaksanakannya pada masa bepergian. Tak pernah Nabi kita melaksanakan salat fardu dengan cara seperti itu. Nah, yang digambarkan, yang diperagakan, yang ditunjukkan oleh petugas MAS lebih parah lagi kalau sampai itulah salah satu daripada orang Jakim yang memperagakannya. Kenapa? Sebab itu melambangkan, mempraktikkan suatu cara yang salah. Banyak ada berapa penumpang. Sebenarnya itu udah berapa pesawat terbang ke Jeddah, ke Madinah. Begitulah cara sembahyang mereka. Yang sembahyang, yang tasbih itu cerita lain. Yang sembahyang, yang lain itu yang jamaah takhir sebanyak sembahyang nanti setelah sampai ke destinasi. Ada juga. Ini yang sembahyang, yang sembahyang pun tidak betul lagi caranya. Ada satu kemarin Habib Halim, Habib kata tak tahulah siapakah yang makbul di kalangan kita ziarahnya. Jadi kadang-kadang kena terlampau mahabbah, tapi tertinggalkan 3 perkara yang patut untuk kita amalkan. Mahabbah itu ya betul perlu, tapi juga pada masa sama harus dipandu dengan iqra, baca, belajar, dan juga harus dipandu dengan adab. Kadang-kadang disebabkan karena hilang rasa segan dan rasa peradaban yang bagus. Kita di Indonesia, di Mesir orang merokok, atas kubur berokok, atas kubur makan, minum, canda, gurau, main handphone. Nah, itu hilang rasa adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu termasuk daripada makarimul akhlak. 1, iqra, baca, belajar. 2, adabnya makarimul akhlak. Yang ketiga, haya. 3 itu tidak boleh dipisahkan, 3 serangkai. Al-haya'u minal iman, rasa segan itu daripada iman. Kalau sudah tidak ada rasa segan, itu tadi orang sembahyang dia menyarap, orang sembahyang dia tidur, itu ada kelihatan. Last sekali pada masa pertemuan, jadi Habib menggarisbawahi, tapi Habib tak sempat mengomentari. Dan masa-masa tertentu Habib akan ingatkan kembali. Jadi kata Habib, yang kita lihat yang nampak lepas daripada syarak itu ikut spek mata pandangan Nabiullah Musa alaihissalam. Maka kita tidak tahu
insyaallah kita berharapkan mereka-mereka itu juga mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Yang kita nampak tak sembahyang, yang kita nampak merokok, yang nampak duduk atas kubur, yang duduk melangkahi kubur, menyadari kubur, itu kita ikutkan pada mazhab Nabiullah Khidir alaihissalam. Enggak, mereka itu bukan Nabiullah Khidir. Kalau Nabiullah Khidir kita tak payah komplain. Tapi yang terbabit itu bukan Nabiullah Khidir. Kalau kita katakan seperti itu, berarti sudah tidak ada amar ma'ruf. Ada orang terbabit pakai celana pendek, jangan tegur. Kenapa? Sebab jangan-jangan kalau dia tuh Nabiullah Khidir mengerti tentang hukum hakam dan tahu ilmu batin, oke, dia pakai celana pendek sebab dia ada ta'wilnya indallah. Tapi kalau yang terbabit dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran tadi bukan Nabiullah Khidir, jadi dari mana dia tahu itu sebagai satu kemungkaran? Jadi memang kita juga bukan Nabiullah Musa, tapi dengan kita berpaduan dengan syariat. Ikut syariat Nabiullah Musa, ikut syariat Nabi kita itu salah. Tapi tidak salah menurut pandangan Nabiullah Khidir. Tapi yang terbabit Nabiullah Khidir bukan menegur. Nabiullah Khidir itu terbabit, ya kan? Beda tak? Bedakan. Nabiullah Musa melihat dan menegur. Nabiullah Khidir melaksanakan langsung, beda. Supaya jangan sampai, kalau mereka bukan Nabiullah Khidir, kalian juga bukan Nabiullah Musa. Memang kita bukan Nabiullah Musa, kita adalah kita. Tapi peranan Nabiullah Musa beda dengan peranan Nabiullah Khidir. Peranan Nabiullah Musa melihat dan menegur. Itulah peranan yang kita ambil asuh. Peranan Nabiullah Khidir terbabit langsung. Berarti Nabi yang terbabit. Bukan pada waktu Nabiullah Khidir tengok orang berbuat maksiat, Nabi kita Khidir akur, tidak. Beliau langsung yang kepak kepala bayi itu atau budak laki-laki itu. Beliau langsung yang betulkan rumah runtuh atau tembok yang mau terjatuh. Beliau langsung yang kepak, yang bolongi kapal. Jadi kalau begitu, kalau kita katakan itu ikut mazhab Nabiullah Khidir, itu juga kias ma'al farid. Kenapa? Sebab yang mengerjakan kemungkaran, kesalahan menurut pandangan hukum tadi itu bukan Nabiullah Khidir, sehingga kita takwil, ada takwilnya. Ubayyinuha apa semua ayat tuh? Nanti. Su'nabikum bitakwilihi. Jadi apakah mereka nanti su'nabikum bitakwilihi oleh yang tak sembahyang tadi itu? Dari mana dia dapat takwilnya? Tuh situ tidak kenanya, luputnya istidlal daripada sudut sana. Naam, walam yakun. Ila anfal thumma adrakuhu. Faqala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aina kunta? Sebab tadi kan terlambat turun tadi tuh. Untuk witiran turun. Sayyidina Umar tetap jalan. Semua adraktu. Setelah aku salah baru aku kejar. Adraktu artinya aku mengejar beliau. Tak terjumpa. Kalau aina kunta, kamu kemana saja? Ulun tadi sehingga untuk melaksanakan salat witir secara sempurna. Naam. Faqultu lahu fashitu subhaka nazartu fa'autartu. Faqala Abdullah, alaysa laka fi Rasulillahi uswah? Apakah kamu tidak merol modelkan bagi Nabi, menjadikan kita sebagai uswah hasanah? Apa dia? Faqultu bala wallahi. Ya, tentu nggih. Faqala inna Rasulullah Alaihi salatu wassalam kana yutiru 'alal ba'ir. Jadi dalil yang paling kuat bahwasanya salat witir itu tidak wajib karena boleh dikerjakan atas tunggangan. Boleh dikerjakan pada masa musafir. Salat fardu tidak boleh cara begitu. Tidak menghadap ke arah kiblat dan juga tidak rukuk dan sujud secara sempurna. Tak boleh. Harus kita berdiri tegak. Berdiri betul. Baca Fatihah, rukuk dengan sempurna, sujud pun juga dengan sempurna. Tidak boleh dikerjakan secara isyarat. Jadi kalau dengan witir saja, yakin, mas, tugas mas, witir saja tak boleh. Maaf. Allah. Apa tadi? Witir saja menurut sahabat Nabi kita atau teman kepada Sayyidina Abdul Umar, itu beliau beranggapan tidak boleh dikerjakan secara isyarat. Jika sampai beliau takhaluf, yang walaupun itu suatu isyarat yang salah daripada tabi'i atau daripada sahabat berkenaan,
Lebih-lebih lagi kalau dengan sumpama salat fardu. Salat fardu tidak boleh dilaksanakan secara isyarat. Kalaulah ada salat fardu secara isyarat, itulah salat fardu yang disebut salat untuk menghormati waktu. Tak berwudu, celana kotor, kemudian tak ngadep kiblat, ruku sujud secara isyarat, itu hanya untuk salat fardu buat dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Qala bala, na'am. قال حدثني عن مالك Cukup. Allah alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu rabbuna nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi